Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan juga keberkahan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring pada siang hari ini. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat walau berada di tengah pandemi corona saat ini. Dan semoga kalian selalu semangat untuk belajar walaupun harus secara daring. Nah, kita berdoa juga semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Nah, apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi apa yang telah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin? Apa ada yang masih ingat? Nah, kita telah membahas materi mengenai APBN. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang APBD. Nah, sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, seperti telah disebutkan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas APBD. Nah, adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ada 5. Yang pertama mengenai pengertian APBD. Yang kedua mengenai fungsi dan tujuan APBD. Kemudian yang ketiga mengenai sumber-sumber penerimaan daerah. Kemudian yang keempat tentang mekanisme penyusunan APBD. Serta yang terakhir ataupun yang kelima yaitu tentang pengaruh APBD terhadap perekonomian. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai pengertian APBD. Nah, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu pengertian APBD? Nah, APBD di sini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tapi pengertiannya bukan itu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa APBD di sini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, APBD juga dapat dikatakan sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan daerah dan pengalokasiannya ataupun pengeluarannya selama kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik daerah provinsi maupun daerah kota ataupun kabupaten. Nah, selanjutnya kita bahas materi yang kedua mengenai fungsi dan tujuan APBD. Nah, sebenarnya fungsi dan tujuan APBD ini tidak beda jauh dengan fungsi serta tujuan dari APBN itu sendiri. Di mana fungsi dari APBD juga yang pertama ada fungsi otoritasi, kemudian yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi pengawasan, kemudian yang keempat ada fungsi alokasi, yang kelima ada fungsi distribusi, serta yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam APBN. Perbedaannya itu sendiri hanya terletak di dalam ruang lingkupnya saja, di mana APBD di sini ruang lingkupnya itu terbatas pada daerah, baik itu daerah provinsi ataupun daerah kabupaten dan kota. Nah, dalam pelaksanaannya juga diserahkan kepada pemerintahan daerah masing-masing sesuai dengan otonomi daerahnya. Kemudian, dalam APBD akan tercermin pendapatan asli daerah ataupun PAD maupun pendapatan yang didapatkan dari pemerintahan pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian, tujuan dari APBD juga sama saja dengan tujuan dari APBN, di mana tujuannya adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, kemudian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sekaligus untuk menjaga ataupun mengendalikan inflasi di dalam suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas materi yang ketiga mengenai sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyusunan dan pendapatan APBD dijelaskan bahwa yang pertama, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan
peraturan daerah. Kemudian yang kedua, APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, juga anggaran pembiayaan. Kemudian yang ketiga, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian yang keempat adalah belanja daerah dirinci menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanjanya. Berikut ini Bapak cantumkan tabel mengenai sumber-sumber pendapatan daerah serta jenis-jenis belanja daerah. Silahkan perhatikan tabel berikut ini. Sumber-sumber penerimaan daerah ataupun pendapatan daerah berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Kemudian yang kedua, berasal dari pendapatan asli daerah ataupun PAD. Kemudian yang ketiga, berasal dari dana perimbangan. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah berasal dari pendapatan lain yang sah seperti dana BOS, tunjangan profesi guru, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dana bagi hasil dari provinsi, dan dana transfer lainnya. Nah, untuk pendapatan asli daerah ataupun PAD berasal dari penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu PBB perdesaan dan perkotaan, kemudian pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak penerangan jalan, dan sebagainya. Kemudian ada juga anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah atau laba BUMD, dan yang terakhir berasal dari penganggaran lain-lain ataupun PAD lain yang sah. Nah, kemudian untuk dana perimbangan berasal dari penganggaran dana bagi hasil atau DBH, pajak, yaitu PBB non perdesaan dan kotaan, kemudian cukai tembakau, dan ada dari dana bukan pajak atau SDA. Selain berasal dari dana bagi hasil, dana perimbangan juga berasal dari penganggaran dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat, kemudian penganggaran dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat, serta berasal dari penganggaran dana desa. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis belanja daerah. Berikut ini tabel jenis belanja daerah ataupun pengeluaran daerah. Nah, pemerintah daerah itu mengalokasikan dananya untuk berbagai keperluan. Yang pertama, untuk belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, kemudian belanja bagi hasil pajak. Selanjutnya ada belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kemudian untuk belanja langsung dialokasikan untuk belanja urusan pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal dan surplus atau defisit APBD. Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah dialokasikan untuk penerimaan pembiayaan, kemudian pengeluaran pembiayaan, dan untuk sisa lebih pembiayaan atau silpa tahun berjalan. Selanjutnya kita bahas materi yang keempat mengenai mekanisme penyusunan APBD. Nah, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyusunan dan pendapatan APBD, dijelaskan bahwa mekanisme penyusunan APBD ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Kemudian yang ketiga, DPRD dapat mengajukan usulan yang mengakibatkan perubahan pendapatan dan pengeluaran daerah dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya sebulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Nah, kemudian yang kelima, APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai unit organisasi, fungsi, kemudian program, kegiatan, dan jenis belanja. Nah, kemudian yang terakhir ataupun yang keenam adalah apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya. Nah, secara skematis, mekanisme penyusunan APBD itu sendiri dapat digambarkan sebagai berikut.
Pertama-tama, Bupati ataupun Wali Kota menyusun RAPBD atau Nota Keuangan Daerah yang kemudian diajukan kepada DPRD, dan nantinya RAPBD yang diajukan oleh Bupati ataupun Wali Kota itu disidangkan bersama dengan DPRD. Nah, jika DPRD menerima rancangan APBD yang diusulkan oleh Bupati ataupun Wali Kota, maka rancangan tersebut nantinya akan resmi menjadi peraturan daerah. Kemudian, jika ditolak, maka pemerintah daerah akan melaksanakan APBD tahun lalu dan juga dapat melaksanakan pengeluaran sebesar-besarnya sesuai dengan APBD tahun lalu. Nah, kita bahas materi yang terakhir ataupun materi yang kelima mengenai pengaruh APBD terhadap perekonomian. Pengaruh APBD terhadap perekonomian itu sama saja dengan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Hanya saja pengaruh APBD ini terbatas pada ruang lingkup wilayah dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan semangat otonomi daerahnya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pesan Bapak, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Bapak tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.